1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Farid Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan membahas tentang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kelahiran Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia masih muncul sampai sekarang ini sebuah perdebatan mengenai lahirnya Pancasila. Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat tentunya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memperingati hari lahir Pancasila itu setiap tanggal 1 Juni. Sebagian masyarakat banyak yang bertanya, mengapa tanggal 1 Juni yang dipilih hari lahirnya Pancasila? Penetapan hari lahir Pancasila itu mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita dengar dengan istilah BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Ada 3 orang tokoh yang memaparkan tentang dasar negara, yakni diantaranya adalah Muhammad Yamin, Bapak Supoerno, kemudian Bapak Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, tetapi masih ada proses selanjutnya, yakni menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dan juga penetapan Undang-Undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni tahun 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni tahun 1945 yang dipidatokan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Inilah yang masih menjadi perdebatan tentang lahirnya Pancasila. Dan tidak sedikit para pakar berpendapat bahwa hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, bukan pada tanggal 1 Juni 1945, seperti yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila pada saat sekarang ini. Peringatan hari lahirnya Pancasila, Soeharto pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dengan istilah lainnya Kopkamtib itu melarang peringatan 1 Juni ini sebagai hari lahirnya Pancasila. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita simak sampai tuntas bagaimana perjalanan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Pasifik membuat pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia.
Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso, pada tanggal 7 September tahun 1944, pada saat menyampaikan pidatonya di Parlemen Jepang yang kemudian pidato tersebut dikenal sebagai Kaiso Declaration. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia, kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah Jepang kemudian mengumumkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Ziyunbi Tyu Sakai. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Adapun usulan rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang diusulkan Insinyur Soekarno, awalnya diberi nama Pancadharma. Namun atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara Indonesia merdeka tersebut kemudian dinamakan Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 asas atau 5 dasar. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Adapun anggota Panitia 8 tersebut yaitu sebagai berikut. Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti, dan berusaha merumuskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari 9 orang yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 yaitu sebagai berikut. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Sidang tersebut berjalan alot, karena terjadi banyak perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Sedangkan oleh Muhammad Yamin, rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman disebut dengan Gentleman Agreement. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945, Mukadimah tersebut disepakati oleh BPUPKI.
Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI ini beragendakan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selain itu dalam sidang PPKI ini juga dibahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini, dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimejo dan Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Untuk menghindari perpecahan yang terjadi, akhirnya tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan final dasar negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan PPKI yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Siliwangi 1922, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan motivasi untuk kita semua. Jika ada saran ataupun pendapat, silakan untuk disampaikan melalui komentar dalam video ini. Menutup kebersamaan kita, saya Cepi Paridi Hikmat mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan dan mensupport kepada channel ini. Saksikan terus channel Siliwangi 1922 serta kami mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar program kami dapat menyajikan tayangan-tayangan yang lebih mengedukasi dan bermanfaat tentunya untuk masyarakat umum. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.